Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Persoalan Tarot Reader. Gimana hari ini? Semoga ceria dan tetap sehat selalu seperti biasanya ya. Untuk yang baru bergabung, selamat datang, selamat menjadi sahabatnya Sora dengan mengklik di YouTube channelnya Sora ini. Kamu boleh banget subscribe untuk memberikan dukungan sama Sora, di like videonya kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk dibagikan biar nggak seru-seruan sendirian pastinya ya. Dan hari ini Sora akan melakukan pembacaan untuk semua sahabatnya Sora. Hari ini temanya apa Sora? Hari ini temanya adalah apa yang akan terjadi kepadamu di bulan September. Oke? Nah, Sora hari ini akan coba memfokuskan untuk energi di bulan September. Ingat, ini adalah energi pembacaan untuk banyak orang. Jadi belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonan sama kamu ya. Sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan. Ya, jadi coba sekarang fokusnya sama dirimu, apa yang kira-kira akan terjadi sama dirimu, ya. Dan ingat ini semua adalah prediksi, jadi jangan sampai stres-stres amat ya, karena energi banyak orang juga. Oke? Dan semoga apa yang Sora bisa bagikan bisa berguna untuk kamu. Oke, bisa saja mungkin nggak terjadi di September ini, September depan. Semoga nggak ya, semoga September yang di tahun 2022 ini. Oke, terima kasih. Mari kita memulai pembacaannya sekarang. Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya. Apa yang akan terjadi kepadamu di bulan September? Oke. Sarah akan mengambil 3 buah kartu untuk pembacaan dengan tema besar apa yang akan terjadi kepadamu di bulan September. Oke. Yang pertama ada kartu Ki. Ya. Apa yang akan terjadi kepadamu di bulan September? Yang pertama ada kartu Ki, tema utamanya. Sarah memutuskan hanya 3 kartu aja ya. Ki, lalu choices. Oke. Dan yang satu lagi ada kartu apa ya kira-kira? Ada kartu Fox. Oke. Jadi akan terjadi apa ya di bulan September? Kita akan mencoba lihat apa yang akan terjadi di bulan September. Kita mendapat petunjuk ada angka 22, 33, dan 14. Kalau kamu mau menjadikan itu sebagai tambahan, ya. Oke, yang pertama, ya, ada key, ya. Kira-kira ada kunci apa sih yang akan kamu dapatkan di bulan September? Ya, kita akan mau lihat apa yang akan kamu dapatkan di bulan September. Konsentrasikan energinya, tarik nafas, hembus nafas biar energinya masuk. Oke, apa yang akan terjadi kepadamu di bulan September? Yang pertama ada Five of Swords ya. Jadi, untuk kalian yang mungkin dalam suatu periode di mana adanya keributan, kesalahpahaman, perselisihan dengan siapapun itu, ya. Tapi Sora mencoba melihat ini secara garis besar ya, dengan orang-orang mungkin ada di sekitar kamu yang selama ini sudah membuat suatu kegalauan gitu loh ya. Banyak yang tidak jelas arahnya. Ya di bulan September nanti akan ada key atau ada solusi untuk keributan itu. Ada suatu penyelesaian masalah gitu ya. Dari mungkin kesalahpahaman, keributan, gak ketidakcocokan, perbedaan pikiran itu akan ada solusinya di bulan September. Ya. Solusi dari keributan ya yang selama ini mungkin mengganggu kamu berpikir ini juga ada mungkin yang membuat jadi perasaannya sakit, kecewa, resah, dan gelisah sama masa depan. Bisa tentang apa aja ya, pasangan, kerjaan, dan apapun itu akan ada solusinya. Dan berikutnya adalah Ace of Swords. Akan ada suatu langkah baru, akan ada satu komunikasi baru. Jadi mungkin yang selama ini ada komunikasi yang tidak lancar karena terjadinya kesalahpahaman, keributan tadi, akan ada pembaharuan komunikasi. Jadi mungkin yang sudah tidak komunikasi, sudah nggak bicara, akan bisa memulai pembicaraan lagi. Atau masalah yang sebelumnya tidak ada solusinya atau jalan keluarnya, ya akan ada solusi dari sebuah penyelesaian masalah gitu ya, atau adanya terjalinnya komunikasi kembali, itu juga bisa ya. Dan ada Ten of Cups yang bisa membawa suatu perasaan kebahagiaan ya, atau pencapaian kebahagiaan. Jadi mungkin selama ini ada yang ribut, tidak bisa banyak bicara, tidak bisa banyak komunikasi, setiap kali komunikasi juga ribut terus, akan mencapai titik penyelesaian masalah, bisa ketemu titik tengahnya ya dari masa yang ada, dan bisa mencapai suatu kerukunan atau kebahagiaan. Kalau Sora lihat di sini, masalah yang ada ini bisa berhubungan sama anggota keluarga kamu, bisa berhubungan dengan
dengan keluargamu sendiri kalau kamu sudah berkeluarga, tapi berhubungan dengan family atau keluarga. Bisa juga apa yang dibicarakan adalah tentang perihal keluarga. Itu juga bisa. Oke. Nah, selain dari masalah tentang pembicaraan tentang keluarga atau tentang family, ada juga tentang pembicaraan tentang couple atau pasangan, atau pembicaraan atau perdebatan tentang pasangan atau soulmate. Ya, jadi ini bisa saja pasangan yang ribut, komunikasinya salah paham, ribut karena masalah keluarga, karena masalah hubungan dan sebagainya. Tapi di sini ada satu positivity ketika di bulan September nanti akan ada solusi penyelesaian masalah yang bisa membuat unity kembali atau adanya persatuan kembali, adanya solusi dari masalah dalam keluarga, yaitu bangkit dari keterpurukan. Jadi kartu ya, di bulan September itu akan pelan-pelan segala keterpurukan yang ada itu bisa bangkit ya. Jadi selama ini mungkin ada yang sudah ribut dengan pasangannya tentang masalah keluarga dan sebagainya, akhirnya bisa ketemu jalan keluar dan bangkit dari keterpurukan itu. Kalau yang Sora lihat, berani untuk mengambil langkah baru, apapun langkahnya itu ya. Tapi kalau Sora lihat langkahnya itu akan membawa suatu kebahagiaan sama dirimu ya. Adu satu kebahagiaan. Oke. Dan yang berikutnya ada kartu dari choices atau kartu dari pilihan. Nah, kita coba mau melihat ada pilihan apa di bulan September. Oke. Atau ada pilihan apa di bulan September. Oke. Akan ada kebingungan ya, akan ada kebingungan, akan ada pilihan untuk mau memaafkan atau tidak. Ada kartunya dari Three of Swords. Ini adalah suatu pilihan di mana harus memilih antara memakai hati, perasaan, atau memakai pilihan. Di bulan September nanti, kamu akan dihadapkan dalam satu pilihan di mana kamu harus memilih. Apakah kamu memang mau mengutamakan perasaan kamu atau kamu mau mengutamakan logika kamu. Akan ada periode di mana kamu harus memilih antara perasaan atau antara pikiran kamu. Jadi harus ada salah satu yang dikorbankan. Jadi kalau sudah mengorbankan hati, ya sudah pasti dipakai logikanya dan mungkin hatinya ditutup gitu ya. Atau harus menutup perasaan demi menjalankan satu logika. Ya. Yang berikutnya akan ada periode di mana ada pilihan untuk berpikir. Ya, kamu akan dituntut untuk berpikir di bulan September sama pilihan apa yang mau kamu ambil. Kamu mau mengikuti intuisi kamu atau enggak? Ya, di sini ada intuisi, perenungan. Di antara kamu mau maju atau enggak. Nah, balik ya. Pilihannya ini bisa nyambung untuk satu orang yang sama, satu hal yang sama, atau justru pilihannya itu bisa nyambung sama yang lain-lain. Gitu ya. Dalam artinya bisa saja satu kartu untuk satu orang yang berbeda. Ada yang satu lagi adalah ngomongin soal pilihan mau maju atau enggak, baik buruknya sesuatu. Tapi di sini adalah ada satu pilihan yang harus diambil. Ya, mengikuti intuisi kamu ya, antara mau maju terus atau enggak ya. Ini juga tentang masalah perasaan. Kamu akan mengambil waktu di bulan September untuk menenangkan diri, mengambil suatu keputusan apa yang mau diambil ya. Tapi itu juga artinya kontemplasi, berdoa secara spiritualisme, kamu ingin mengembangkan spiritualismemu itu juga ada. Dan ada kartu Two of Pentacles. Wow, kartu di bulan September tentang banyak sekali pilihan dan semuanya di antara dua, banyak sekali dua. Ya, di sini adalah di antara dua pilihan penting. Yang harus kamu pikirkan adalah antara dua pilihan penting. Atau ini juga bisa menandakan pilihan yang harus kamu ambil adalah tentang perihal keuangan. Tentang perihal keuangan bisa, tentang sesuatu yang penting bisa. Itu yang kalau Sora lihat di sini. Apa sih yang penting di sini? Apa sih hal yang menurut kamu penting? Apa yang harus diperjuangkan? Apa sih secara finansial? Mungkin ada pengeluaran dan pemasukan yang harus benar-benar diperhatikan dulu gitu pemasukannya. Apakah pengeluaran aku bisa cukup gitu loh ya. Pemasukan sama pengeluaran tuh cukup gak? Seimbang gak? Itu juga bisa menghentikan indikasi seperti itu. Tapi di sini adalah dua pilihan. Atau mungkin memang kamu yang dijadikan dua pilihan sama orang lain. Itu juga bisa. Tapi artinya menandakan sebuah pilihan untuk keseimbangan. Ada Eight of Pentacles, kamu juga akan dilibatkan dalam suatu pilihan di mana kamu harus memilih tentang pekerjaan.
ya. Mungkin akan ada yang mendapat offering pekerjaan, jadi mau milih mau lanjut di tempat yang lama atau mau pindah ke tempat yang baru, itu juga bisa. Atau ada juga yang harus memilih mau melanjutkan bisnisnya atau tidak dan sebagainya. Tapi di sini adalah pilihan untuk menjadi konsisten. Kamu harus dituntut untuk memilih tetap tekun sama apa yang kamu pegang, sama value yang kamu pegang. Artinya di sini, ya, ada keseimbangan antara cinta dan kalau di antara pilihan dalam percintaan antara cinta, perasaan sama value yang kamu pegang. Value yang kamu pegang itu sesuai nggak sih sama dia, atau kamu harus mengalahkan apa ya ibaratnya ya value-mu demi orang lain. Itu juga bisa gitu. Apakah kamu akan menjual value-nya itu demi orang lain gitu kan? Ngalah demi cinta kamu apa yang sudah kamu bangun, apa yang sudah kamu pertahankan, apakah akan kamu let go begitu saja gitu kan ya? Value-value kamu gitu ya. Dan di sini akan ada Ace of Pentacles ya. Pilihan tentang finansial. Banyak sekali pilihan tentang finansial yang harus kamu ambil secara hati-hati. Kalau Sora lihat di sini. Artinya bisa saja ini nyambung ke sampingnya. Ingat, ini bisa nyambung ke kiri dan ke kanan. Ya, akan ada satu kebangkitan ya dari satu situasi yang terpuruk, dan bisa saja itu adalah kebangkitan secara finansial. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mengalami situasi finansial yang sulit atau situasi yang sulit, di mana akan ada bantuan yang datang yang cukup besar secara finansial. Mungkin ada yang dari teman, dari relasi, dari keluarga memberikan bantuan secara finansial. Itu juga bisa. Atau kamu yang justru harus membantu secara besar finansial ke orang-orang di sekitar kamu. Jadi hati-hati terhadap pilihan pengambilan keputusan soal finansial. Sementara di area ini ngomongin banyak masalah emosi dan pikiran, di area yang sebelah kiri banyak ngomongin soal value, banyak ngomongin tentang sesuatu yang berharga, pilihan-pilihan yang harus diambil. Jadi jangan ambil pilihan berdasarkan emosi, jangan tanpa sebuah perenungan, harus memakai intuisi dulu untuk fokus gitu loh ya. Keputusan yang akan kamu ambil nanti, apapun itu di bulan September tentang keuangan, kayak relationship, kayak kerjaan, kayak apapun itu, akan Sora lihat dampaknya jangka panjang ya. Tentang konsistensi jangka panjang dan harga yang dibayar akan besar nantinya. Oke loh ya. Jadi kalau memang dalam relationship harus ada yang kamu benar-benar fokusin. Apakah kamu mau mempertahankan relationship yang sudah lama kamu bangun atau kamu ingin menyudahinya, itu juga bisa. Karena ini tentang masalah prinsip, tentang masalah value. Oke, kita mau coba lihat apa sih kira-kira ada kebohongan apa yang mungkin bisa terungkap. Fox juga menantikan sebuah kebohongan, tipu muslihat ya di bulan September. Oke, ada justice ya. Jadi mungkin ada suatu keadilan ya. Mungkin selama ini ada orang yang kamu merasa dalam situasi kamu tidak diadili, kamu dicurangi dalam pekerjaan, dalam relationship dan sebagainya. Kamu akan melihat ada satu momen di mana keadilan akan terlihat dan keadilan akan ditegaskan. Orang yang memang kamu dicurangi akan ada keadilan. Ya, misalnya contoh dalam kerjaan ada teman yang gak jujur, tapi sama ini bos kamu gak tahu, atasan kamu gak tahu gitu kan, sehingga kamu difitnah misalnya, itu juga bisa. Akan ada keadilan yang terbongkar. Atau kamu yang punya relationship ya, mungkin sama ini kamu ngerasa ada sesuatu yang dia bohongin kamu, tipu muslihat dan sebagainya, itu akan bisa terungkap atau terbuka tentang itu semua. Ada justice, ada keadilan. Kamu akan mendapatkan setiap karma yang kamu tuai dari sebelumnya. Orang yang menuai karma kebohongan ya akan dapat hasil yang negatif pastinya ya. Tapi artinya ini akan ada keadilan yang terbuka dan terungkap. Oke, juga akan ada ya. Dan sebenarnya keadilan yang kamu lihat tadi, apa firasat kamu tuh sebenarnya sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang gak benar, ada sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang penipuan, sesuatu yang gak jujur gitu ya, itu akan terungkap nanti di bulan September, dan itu sesuai dengan sebenarnya naluri kamu atau intuisi kamu. Sebenarnya intuisi kamu sebenarnya sudah menunjukkan atau mengarahkan bahwa ada sesuatu yang gak benar atau ada sesuatu yang mungkin kurang jujur dari orang itu ya, sehingga tapi kamu merasa bahwa oh ada waktunya kok, nanti Sora akan terungkap semuanya, dan semua akan terungkap dengan waktu yang tepat. Ya, jadi apa yang kamu jadi intuisi kamu, firasat kamu gitu loh ya, perasaan kamu itu memang benar adanya, akan terungkap nantinya. Ya.
akan ada ya pergerakan secara cepat dan kamu akan mengetahui tentang kebohongan itu dengan cepat, dengan segera. Akan muncul sendiri satu persatu tanpa kamu, ibaratnya kamu tinggal nunggu untuk ditonton gitu loh. Tiba-tiba terungkap semua kebohongan yang ada gitu ya. Entah kamu jadi ngetahuin tiba-tiba mungkin chatan selingkuhnya dia kelihatan, mungkin selama ini dia bohong sama kamu di belakang tiba-tiba ketahuan dan sebagainya. Itu kalau yang saya lihat di sini ya. Artinya akan ada satu proses di mana segala tipu muslihat itu akan terlihat terbuka gitu ya secara cepat kalau Sora lihat di sini, dan akan ada emosi yang hati-hati ya, akan juga ada manipulasi emosi di bulan September. Entah itu memang manipulasinya dari dirimu atau dari orang-orang di sekitarmu, tapi hati-hati emosimu bisa menjadi tidak stabil dan kamu termanipulasi, terkontrol oleh emosi kamu yang bisa saja meluap-luap ya, dan bisa saja kayak impulsif, tidak berpikir sebelum bertindak gitu ya, hati-hati ya. Dan Seven of Pentacles, apa sama segala sesuatu yang sudah kamu usahakan ya, kamu sudah mengusahakan yang terbaik, ada waktu dari satu kontemplasi untuk berpikir apakah yang sudah kamu lakukan dalam kerjaan kamu, misalnya contohnya, apakah itu memang sudah sesuai dengan hasilnya, atau selama ini kamu cuman kayak kerja yang gak ada hasilnya, yang begitu-begitu aja. Ada periode untuk kontemplasi gitu loh ya, karena mungkin saja kamu ngerasa kayak iya kamu telah banyak berusaha untuk kasih value sama perusahaan itu, tapi mungkin perusahaan itu tidak memberikan value balik sama kamu yang menurut kamu dari segi salary mungkin tidak sesuai. Tapi bisa saja kamu menambah skill kamu dan kamu mulai melihat hasil bahwa ini loh, dari hasil aku kerja keras selama ini aku nambah pengetahuan walaupun mungkin secara finansial aku tidak mendapatkan yang seimbang gitu loh ya. Tapi positifnya adalah mendapatkan ilmu atau pengalaman misalnya ya. Dalam relationship juga sama ya, saatnya kamu berpikir dan kontemplasi apakah selama ini yang sudah kamu berikan sudah sesuai dengan apa yang kamu dapatkan atau enggak ya, sebelum kamu melangkah lebih jauh gitu kan ya. Apakah ini cuma kerja keras kamu sendiri atau kerja keras kedua belah pihak ya. Di sini ada harapan ya, ada sebuah harapan. Artinya di sini harapan, selain harapan juga ini bisa berarti networking untuk kalian yang bekerja ya. Ada possibility di bulan September akan mendapatkan networking yang baru ya, atau harapan baru yang bisa kamu raih. Yang mana harapan dan networking baru itu akan sifatnya positif, bisa saja membantu karir kamu. Bisa saja kamu nggak tahu dari kenalan baru dalam kerjaan itu bisa ketemu sama jodoh kamu misalnya ya. Tapi di sini ada satu kartu positivity kalau yang Sora lihat ya. Jadi memang ada sesuai dengan kartu yang pertama tadi, pilihan atas apa? Pilihan mau pikir positive thinking, kerja di sini tapi gajinya nggak seberapa tapi dapat opsi lain, atau melihat sisi bagusnya itu tadi. Ya memang mungkin salarinya nggak sesuai, tapi kamu dapetin support, kamu dapetin pengalaman dan sebagainya. Itu yang Sora lihat ya. Oke, kita sekarang mau lihat secara garis besar nasihat apa yang harus kamu pertimbangkan di bulan September. Itu tadi ya poin-poin besarnya. Oke, akan ada acceptance. Saatnya kamu menerima. Ya, di bulan September ada hal-hal yang akan kamu terima. Entah itu baik atau buruk, tapi cobalah untuk menerima. Ada satu periode di mana kamu harus menerima. Mungkin ada satu penerimaan di mana apa yang sudah tidak bisa dipertahankan ya harus di let go. Yang namanya sebuah ketidakjujuran ya sudah harus terungkap gitu loh ya. Jadi ada satu periode acceptance, penerimaan terhadap diri, penerimaan terhadap keadaan. Ada hal yang tahu kita udah capek kerja kok harus terima ya kalau gaji aku cuma segini-segini aja. Kok aku udah relationship banyak bayar harga, kok aku harus terima kalau dia nggak balik perasaannya sama ke aku. Itulah fungsinya. Di bulan September akan ada periode di mana kamu harus menerima gitu loh. Penerimaan dengan pasrah dan ikhlas ya. Penerimaan terhadap situasi, dengan keadaan, dengan dirimu itu juga bisa ya. Atau mungkin sama ini kamu merasa sulit diterima sama pasanganmu atau sama kerjaanmu, akan ada periode di mana kamu bisa diterima, itu juga bisa. Yang berikutnya adalah cleanse dan detoxify. Ya, di bulan September saatnya bersih-bersih dan detox sama segala sesuatu yang kurang baik.
Kalau memang harus ada yang di let go dan dibersihkan, ya di let go dan dibersihkan. Gitu loh ya. Mungkin ada periode di mana harus dibersihkan. Gitu loh ya. Orang-orang yang tidak selayaknya ada di hidup kamu, kalau memang harus kamu let go, ya terima, harus di let go, dibersihkan, siapkan diri untuk ketemu sama orang baru, siapkan diri buat punya momentum yang lebih baik dalam hidupmu di bulan September. Ya. Atau ada masalah, ya kalau tetap mau dilanjutin sama orang itu, ya diterima. Ada masalahnya apa, dibersihkan dan di detox masalahnya. Supaya nggak terulang pola yang sama terus. Dan di bulan September adalah ada langkah untuk go for it, ambil. Ya, apa yang mau kamu inginkan di bulan September, kejar, ambil, wujudkan, afirmasikan supaya bisa meraih apa yang kamu inginkan di bulan September. Bulan September tuh ngomongin soal kunci loh. Kuncinya ada di pikiran, kuncinya soal di emosi. Lihat, ini main di area pikiran, main di emosi. Yang ini adalah masalah dari semua unsur yang ada, dia masuk di sini kalau untuk Fox 4 unsur yang ada. Ya, kalau yang di choices adalah ngomongin soal antara materi dengan pikiran. Ya, jadi kejar apa yang menurut kamu harus kamu kejar, apa yang harus kamu pertahankan, apa yang harus kamu let go, let go. Jadi saatnya jangan kasih tombol pause, play atau stop, itu aja pilihannya. Ya, aks ya, minta bantuan ya. Minta bantuan lah dari orang-orang sekitar kamu, teman, saudara, orang tua. Kalau memang kamu merasa kamu butuh untuk dibantu. Gitu loh ya. Kalau memang butuh dibantu, ya sudah, fokus minta bantuan. Atau minta bantuan sama yang di atas, minta petunjuk, berdoa. Di sini ada gambar berdoa. Berdoa minta petunjuk, gitu ya. Harus gimana, daripada sibuk galau, minta petunjuk biar diarahin. Ya. Dan ini adalah periode di mana nih, apa yang harus diterima, apa yang harus di cleansing, apa yang harus dikejar, apa yang harus diminta adalah soal masalah relationship. Hubungan kamu soal kerjaan, hubungan kamu soal percintaan, gitu loh ya kalau suara lihat ya. Jadi saatnya bersih-bersih lah dalam kehidupan pribadi, dalam kerjaan maupun dalam percintaan. Sih, kalau memang harus ada past, kalau ada harus masa lalu, harus ada yang dilepas, ya dilepaskan saja. Let go for the past. Daripada kamu clinging ke sesuatu yang udah lama dipertahanin tapi ternyata itu negatif dan tidak membuat diri kamu jadi lebih baik, malah kamu jadi lebih sakit-sakitan secara fisik ataupun secara perasaan gitu. Jujurlah sama dirimu sendiri. Kalau kamu tahu apa yang kamu tahu, bahwa dirimu aja udah tahu, misalnya relationship ini gak bagus, harus di let go, ya di let go. Gitu loh. Jujurlah sama dirimu sendiri. Jangan denial, jangan tipu diri kamu lagi, memaksakan apa yang tidak semestinya. Dia udah bohong, ya udah dipaksain. Dia berusaha kasih kamu alasan supaya tetap bisa dipertahankan dengan alasan udah lama, udah sebagainya, gitu loh ya. Percayalah akan ada tuntunan atau bimbingan dari yang di atas untuk mengarahkan langkah-langkah yang harus kamu ambil. Jadi kamu jangan takut, kamu gak akan ditinggalkan. Percaya dan yakinilah kalau kamu punya keyakinan, keimanan, yang di atas pun akan berusaha mempertahankan kamu. Dan tujuannya adalah, ada dari kalian yang tujuan akhirnya adalah pernikahan atau wedding, atau berhubungan dengan pernikahan. Percayalah, apa yang harus di let go, harus di let go. Gitu loh. Kalau tujuan akhir kamu adalah kebahagiaan tentang relationship dan pernikahan, terima dulu. Terima, bersihkan, lepaskan, minta bantuan untuk masalah relationship kamu. Ya, struggle kamu, minta bantuan sama yang di atas, minta bantuan sama orang-orang di sekitar, minta tuntunan dan bimbingan supaya tidak salah, supaya tidak lagi ketemu sama sosok yang misalnya manipulatif atau bohong di dalam hidup kamu. Gitu. Itu yang Sora lihat ya. Gitu. Sora hanya akan bagikan secara garis besar aja. Kamu harus sesuaikan lagi sama situasi dan kondisi kamu. Ya, kamu yang tahu intuisi kamu mengarahnya kemana. Apakah ada intuisi yang harus terbuka soal relationship? Apa harus ada intuisi yang terbuka soal keuangan dan sebagainya? Ya, kita mau lihat untuk astrologinya kira-kira ada apa. Taurus, Virgo, Pisces, Gemini, Scorpio, Sagittarius, dan Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, kita mau coba lihat untuk alfabetnya pakai yang ini. Kita coba lihat. Dikit-dikit dulu ini. Oke, ada E, ada O, ada N, ada H, ada F lagi, ada E, ada O lagi, Z, G, I, D, T,
N E U M, dikit lagi, J S Q dan Z. Dicek ya nama tengah, nama belakang, atau namamu mengandung alfabet ini Sahara, atau bisa juga plat nomor kendaraan, atau namamu mengandung itu, atau inisial kota, itu juga bisa. Ya, mau dikit lagi kok hurufnya itu aja, T, E, dan L. Oke, memang banyak strong di huruf-huruf itu ya. Terima kasih Sarah sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga apa yang Sora bagikan bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Kalau ada kekurangan Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Jadi saatnya kamu fokus kejar apa yang kamu mau. Kalau tujuan akhir kamu adalah relationship, mungkin pekerjaan kamu pada akhirnya akan berefek terhadap pernikahan kamu, atau perencanaan hidup kamu soal pernikahan tuh juga bisa ya. Oke, kalau mau personal reading silakan DM Sora @sora_tarot di Instagram. Apapun yang Sora bacakan semoga bisa berguna buat kamu. Ya, ambil yang positif, buang yang negatifnya. Terima kasih Sahara, tonton terus Sora di Snack App dan di video ini. Semoga apapun yang Sora bagikan bisa berguna untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang selanjutnya Sahara. Nontonin terus Sora. Terima kasih. I love you as always. Bye-bye.